Assalamualaikum Pak Abdillah. Waalaikumsalam Bu Nur. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik Bu Nur. Ya, alhamdulillah Bu Nur juga baik-baik. Alhamdulillah Pak Abdillah. Saya kemarin dengar-dengar Pak Abdillah mau ketemu sama saya ini, udah janjian dengan saya ini. Ada keperluan apa ya Pak ya? Tapi sebelumnya mau Pak kita ngobrol-ngobrolnya lebih enak di dalam ruangan aja Pak ya, jangan di luar halaman sekolah. Oh Mungkin ya, Bapak ya Bu Nur. lebih enak di dalam Mbak. Silakan Pak Ya, Abdillah. ya, ya Bu Nur. Ya, ya Abdillah. Kemarin kita sudah janjian ya, mau ngobrol-ngobrol sama saya. Kira-kira Pak Abdillah ini apa yang akan kita obrolkan Pak? Iya Bu Nur, ini saya mau ngobrol sama Bu Nur masalah murid saya Bu Nur. Kelas 6 itu ketika pelajaran saya, pelajaran PAI, ya anak-anak ini kurang antusias Bu Nur dengan pelajaran PAI. Itu Bu Nur yang ingin saya obrolkan kepada Bu Nur. Jadi masalah pembelajaran ya Pak yang kita bicarakan hari ini Pak ya. Iya Bu Nur. Gitu. Masalah anak-anak yang kurang berminat sama pembelajaran PAI, pendidikan agama Iya, Islam. Ya. iya, Setelah Bapak lihat di dalam kelasnya Pak Abdillah, apa ya, anak-anak ini kok nggak tertarik dengan pembelajaran PAI? Masalahnya iya. kira-kira masalahnya apa ya Pak ya? Kalau saya lihat anak-anak itu pinginnya pelajaran PAI itu seperti pelajaran olahraga Bu Nur. Jadi mereka itu bisa keluar kelas, bisa bermain-main, begitu. Tapi tetap dalam belajar. Nah, ketika di dalam kelas, mereka itu merasakan seperti bosan gitu, Bu Nur. Kemudian dari kebosanan itu mereka itu ada aja yang dilakukan. Entah itu mereka izin ke kamar mandi bergantian, dan terus itu izin itu gantian dari ini ke ini ke ini. Kemudian ketika saya menjelaskan beberapa materi itu, mereka agak kurang tertarik sepertinya, Bu Nur. Apa apa dari penjelasan saya yang kurang detail atau kurang menarik, ya jadi dua hal itu yang kira-kira saya indikasikan menyebabkan anak ini kurang tertarik dengan pelajaran PA itu. Jadi pembelajarannya yang disampaikan Pak Abdillah ini anak-anak tuh inginnya itu praktek gitu Pak ya, seperti olahraga. Jadi pembelajarannya inginnya praktek, tidak monoton gitu Pak ya, hanya sekedar materi, teori aja disampaikan ke anak-anak. Selain apa tadi Pak Abdillah tadi juga ungkapkan ini ya, eh, pembelajarannya yang disampaikan tadi kurang menarik ya Pak ya, tadi kurang menarik ya Pak menurut Pak Abdul. Sepertinya begitu, Bu Nur. Sepertinya saya merasakan apa yang saya sampaikan ini kurang menarik pada anak-anak ketika saya menjelaskan, sehingga mempengaruhi minat pada pelajaran PAI, terutama kelas 6 itu. Jadi pembelajaran yang disampaikan Pak Abdillah ini kurang menarik dan harapannya anak-anak ini pengennya pembelajaran agama Islam ini seperti olahraga praktek-praktek gitu Pak ya. Ya, pokoknya Kira-kira senang-senang gitu, Bu Nur. iya, iya Pak. Pak Abdillah, kalau melihat anak-anak yang di kelas seperti ini, apakah Pak Abdillah sudah melakukan upaya-upaya Pak untuk anak-anak Saya supaya sudah melakukan upaya-upaya, Bu Nur. Saya sudah berusaha untuk pembelajaran itu menjadi gembira, mempraktekkan. Misalkan sholat, ya saya ajak ke masjid, sholat langsung, praktek. Misalkan pelajaran wudhu, ya saya ajak berwudhu. Sudah saya lakukan itu, Bu Nur. Kemudian
ketika menjelaskan itu, saya juga sudah berusaha untuk membuat anak-anak itu tertarik dengan apa yang saya sampaikan, mengubah gaya bahasa saya supaya lebih rileks, sudah Bu Nur. Tetapi kalau saya rasakan ini masih belum maksimal Bu Nur. Berarti Bapak sudah melakukan usaha ya Pak ya, ya mengajak anak-anak praktek sholat, wudhu di kelas ya Pak ya, sudah menampilkan pembelajaran yang menarik ya, itu sudah menurut Bapak sudah belum maksimal, menurut Bapak belum maksimal ini. Iya, Uh, belum maksimal. Mungkin ada usaha-usaha lain Pak ya yang harus Bapak lakukan lagi ya untuk supaya anak-anak ini jauh lebih tertarik. Usaha rencana-rencana apa lagi ya Pak Abdullah ya untuk Bapak lakukan agar anak-anak ini tertarik dengan pembelajaran PAI selain 2 usaha tadi itu Pak? Ya, saya mau berusaha untuk mencoba. Pertama saya akan belajar di YouTube, menciptakan icebreaker ya, supaya anak-anak ini nggak jenuh. Itu usaha saya. Karena saya lihat di kelas yang lain, itu ketika diberikan icebreaker, itu anak-anak jadi tertarik, antusias. Jadi rencana saya akan melakukan itu, mempelajari icebreaker itu, kemudian menerapkannya di dalam kelas. Itu yang pertama. Yang kedua, saya akan mengubah cara, saya akan tambahkan dengan metode visual, anak-anak akan melihat video, anak-anak akan melihat PowerPoint, PPT, dan gambar-gambar yang terkait. Itu rencana saya, benar. Luar biasa, Pak Abdillah ini sudah mau membuat rencana ya Pak ya. Menurut saya itu udah rencana yang bagus itu Pak. Selain yang sudah Bapak lakukan itu kan tadi sudah melakukan ini ya praktek-praktek, sudah mengajak anak-anak ini langsung berpraktek wudhu, berpraktek sholat, terus sudah menampilkan pembelajaran yang menarik dengan mengubah gaya bicaranya Pak Abdillah. Rasakan juga ada usaha-usaha lain mungkin Pak ya tadi yang sudah Bapak sebutkan yaitu membuat video, mencari cari ice breaking ya yang menarik siswa ya. Terus juga mencari ini ya video di YouTube ya PPT yang menarik gitu ya agar anak-anak ini tertarik dengan pembelajaran PAI. Itu sudah kapan ya Bapak itu akan melaksanakan usaha rencana-rencana ini Bapak? Kira-kira yang akan Bapak lakukan? Saya akan melaksanakannya minggu depan, waktu pelajaran PAI di kelas 6. Saya akan mengawali dengan menggunakan icebreaker itu. Kemudian nanti saya kombinasikan di akhir pembelajaran dengan melihat video-video. Minggu depan, Bu, saya akan berusaha melaksanakan. Oh, minggu depan ya Pak. Bapak minggu depan sudah berencana untuk melaksanakan pembelajaran yang menarik ya PAI. Bapak kalau melaksanakan ini apakah nanti juga butuh ini Pak ya, apa ini tanggung jawab komitmen sama yang lainnya Bapak supaya lebih berhasil gitu Bapak usaha yang Bapak lakukan? Ya pasti Bu, pasti saya akan mengajak teman-teman, rekan sejawat, terutama sesama apel PAI untuk berkonsultasi ya, karena hal ini saya rasa perlu, bagaimana menciptakan pembelajaran yang menarik dengan icebreaker ini, bertukar pengalaman. Yang kedua, saya juga akan melibatkan guru kelasnya ini untuk memberikan masukan tentang karakteristik anaknya, anak didiknya di kelas ini. Kan mereka kan yang banyak waktunya dengan
anak-anaknya ini kelas 6 ini. Mungkin saya bisa mendapatkan masukan dari guru kelasnya. Itu benar. Iya, itu sudah uh, apa ya Pak ya, sudah bagus sekali Bapak sudah mencari berkolaborasi ya, terutama dengan rekan sejawat guru kelas ya, agar mau ya berkomitmen agar pembelajaran tidak hanya menarik di PAI tapi juga menarik di apa pembelajaran yang lain. Itu sangat bagus Pak Abdillah yang akan Bapak lakukan. Kira-kira progres ini bisa Bapak pantau itu kapan ya Pak ya, supaya kelihatan berhasil itu, indikator keberhasilannya itu bagaimana Bapak? Saya akan pantau melakukan ini selama kurang lebih 1 semester maksimal, Bu. Atau di pertengahan semester saya akan lihat hasilnya apakah ada perubahan. Kalau menurut saya indikasi keberhasilan saya adalah jika nanti anak-anak tertarik dengan pelajaran PAI. Biasanya nanyakan, kalau anak tertarik itu kan nanyakan kapan Pak pelajaran agama lagi. Nah, itu. Betul Tapi Pak. kalau ketika sama anak-anak lesu, kayak Iya, nggak semangat, semangat. ya itu indikasinya nggak respect atau kurang berminat dengan pelajaran kita. Tapi kalau anak-anak itu tanya kapan pelajaran PAI, kapan pelajaran agama lagi, itu salah satu indikator anak itu respect dengan pelajaran kita. Itu nanti saya akan pantau. Itu benar. Baik, sepertinya apa yang sudah Bapak punya permasalahan tadi ya, permasalahan yang bagaimana cara meningkatkan minat belajar siswa pada pembelajaran PAI, dan Bapak sudah berupaya merencanakan beberapa tindakan ya, aksi ya, seperti mengajak anak-anak praktek langsung dalam pembelajaran PAI, terus memberikan strategi pembelajaran yang menarik ya, seperti diskusi atau main atau dengan gaya bahasa yang Bapak yang berbeda. Terus yang ketiga tadi Bapak sudah membuat ini ya, mencari di YouTube ini ice breaking yang menarik ya, supaya anak-anak itu tergugah ya, termotivasi belajarnya. Dan yang keempat tadi Bapak sudah ini ya, membuat PT atau video-video yang terkait dengan pembelajaran PAI sehingga anak-anak ini merasa pembelajarannya jauh lebih menarik. Ini kayaknya ini Pak ya, pembelajaran medianya itu sudah terintegrasi dengan TIPEK gitu Pak, istilah sekarang itu Pak, dengan teknologi gitu Pak ya. Jadi anak-anak sekarang ini kan generasinya kan beda dengan kita dulu. Jadi generasi sekarang itu lebih suka pada teknologi. Jadi kalau dengan teknologi yang diintegrasikan dalam pembelajaran ini, anak-anak ini lebih termotivasi dalam belajar Pak. Komitmen Bapak ini sudah juga bersama-sama rekan guru kelas dengan rekan sejawat yang lainnya ya, sudah berusaha berkolaborasi dengan baik sehingga Bapak sudah ini ya, usaha-usahanya ini nanti akan terpantau ya selama 1 semester. Semoga apa yang sudah Bapak rencanakan dengan baik ini akan berhasil Pak dalam 1 semester ini Pak. Iya, benar. Mudah-mudahan akan berhasil. Itu tadi yang dapat saya simpulkan Pak Abdillah. Semoga perbincangan kita hari ini membawa perasaan yang bagaimana Pak menurut Pak Abdillah ini? Ya. Menurut saya pembicaraan kali ini saya menemukan sebuah solusi, jadi lega. Jadi tadi benar sudah membantu saya untuk menemukan solusi. Jadi saya akan melakukan pembelajaran yang lebih menyenangkan dengan metode penambahan ice breaker. Selain praktek, ice breaker penting. Kemudian memanfaatkan media-media. Itu benar. Perasaan saya lega, senang. Alhamdulillah Bapak, semoga apa yang kita obrolkan ini bermanfaat Bapak untuk mengatasi permasalahan yang Bapak hadapi di kelas. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol
yang lain lagi Pak tentang masalah-masalah yang kita hadapi baik di anak didik kita atau yang rekan sejawat itu Pak. Itu aja dari saya Pak. Ya, Terima kasih Pak Abdillah sudah terima kasih Bu Nur. ini. Ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi ya Pak. Assalamualaikum. Refleksi ya Pak ya. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan ini Pak Abdillah, menurut Pak Abdillah? Yang sudah berjalan dengan baik adalah alurnya. Alurnya sudah dilaksanakan oleh Bu Nur cukup jelas, ya, mulai dari tujuan sudah ditanyakan, mengidentifikasi sudah, rencana sudah, tidak lanjut sudah, komitmennya sudah, itu sudah semua kalau menurut saya Bu. Nggih, Itu sudah alhamdulillah. Lebih jauh apa ini Pak ya, santai. Iya, lebih santai daripada kemarin. Saya kebalikannya, menurut saya malah kebalikannya. Hari ini malah kurang fokus saya. Iya, iya Pak. Terus apa ya Pak ya yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan lagi Pak selama percakapan kita ini? Ya mungkin yang perlu ditingkatkan itu tadi kata-kata yang dilarang itu benar. Itu saya masih sering ngomong tadi. Kayak kira-kira. Ya, mungkin. Iya. Ya selanjutnya benar. Bapak lakukan dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching nih Pak. Ya sebelumnya itu ya saya mengkondisikan bahwa benar-benar saya ini ingin berkomunikasi dengan Bu Nur. Kemudian juga setelah itu saya berusaha untuk melakukan komunikasi dua arah yang memang ada nilai-nilai kondisi present ya, kehadiran penuh dalam komunikasi kita. Jadi Bu Nur juga sudah melakukan itu, saya lihat. Yang keempat terakhir nih Pak, apa yang akan Bapak lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Iya. Ini yang kita lakukan ya untuk supaya ada perbaikan ya, ini terus berlatih. Terus Pak. Ini dan alur Tirta ini nanti. Alur Tirta ini apa itu tidak hanya kasus pembelajaran menurut saya. Kasus-kasus yang lain semuanya bisa kita pakai alur Tirta ini Bapak. Bisa ya. Latihan setiap hari kayaknya insya Allah kita bisa ada peningkatan gitu Pak ya. Iya, Itu saja refleksinya Bapak.